Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, sore. Hari ini kami akan mendemokan aplikasi web CV Bangun Karya. Untuk yang pertama, eh, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Afif, Raffi, serta Rohman. Next, deskripsi perangkat lunak, judulnya aplikasi web CV Bangun Karya. Untuk kebutuhan bisnis, menyiapkan aplikasi web untuk menunjang bisnis yang dijalani oleh CV Bangun Karya. Untuk deskripsi sistem, sistem merupakan sistem informasi yang memiliki fungsi menunjang kegiatan manajerial sekaligus media branding dari CV Bangun Karya. Untuk aktornya, itu ada klien, admin CV Bangun Karya, direktur CV Bangun Karya. Untuk kebutuhan fungsional, sistem dapat memungkinkan klien melihat ruang lingkup usaha dari CV Bangun Karya, serta nanti kami akan jelaskan lagi di bagian prototype. Next, untuk arsitektur. Nah, di sini arsitektur perangkat lunak yang kami gunakan adalah MVC. MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi menjadi tiga bagian, yaitu model, view, serta controller. Jadi di sini modelnya untuk mengatur, menyiapkan manipulasi data, kemudian dari view-nya untuk menyajikan informasi, serta controllernya untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, view, dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Nah, alasannya karena arsitektur ini tepat untuk implementasi dalam aplikasi web CV Bangun Karya, karena setiap bagian dari MVC dapat mempresentasikan dasar aplikasi web, yaitu model, table. Model itu merepresentasikan table dan model dalam database, controller itu routing dan alamat URL, view untuk HTML yang akan ditender oleh web browser. Nah, di sini untuk strategi perancangannya kami memilih strategi perancangannya kami milih top down approach, yaitu dekomposisi sebuah sistem mulai dari level atas ke level bawah di bawahnya lagi. Nah, karena untuk yang top down approach ini memudahkan kita untuk memecah problem besar menjadi problem kecil, serta memudahkan developer untuk mengerjakan back end ketika front end sudah selesai yang diinginkan oleh CV Bangun Karya. Selanjutnya untuk DFD, silakan Raffi. ya selanjutnya ada DFD. DFD karena menggunakan eh, apa namanya function oriented, maka akan eh, kami membuat DFD dan struktur chartnya. Untuk DFD level 0 ada fungsi 0 adalah aplikasi CV Bangun Karya, di mana klien ini adalah klien dari CV dan karyawan ini mencangkup admin dan direktur. Maaf menyelah, mungkin bisa diperbesar lagi. Eh, Langsung dari sini aja kalau gitu. Ya, ini untuk yang level 0 ya. Lalu untuk level 1 itu eh, prosesnya dibagi menjadi 4 proses umum, yaitu klien bisa melihat ruang lingkup usaha, lalu karyawan bisa mengelola proyek, mengelola keuangan, dan mendapatkan laporan manajemen dari data keuangan dan data proyek. Lalu untuk level 2, DFD level 2, untuk proses 1 tadi klien itu dibagi menjadi 3, yaitu melihat riwayat proyek, melihat ruang lingkup usaha, dan melihat kontak CV. Untuk karyawan, dalam mengelola proyek dibagi menjadi 2 proses, yaitu memasukkan data proyek dan melihat riwayat proyek. Yang keduanya itu bersangkutan dengan database data proyek. Lalu proses 3 itu mengelola data keuangan. Itu dibagi menjadi 3 proses. Ada memasukkan data keuangan, melihat neraca keuangan, dan mencari harga bahan baku. Lalu dari kedua proses tersebut akan berhubungan dengan database data keuangan dan data proyek menjadi membuat laporan, yaitu proses 4, yaitu DFD-nya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan, Rohman, silakan.
Kamus data masih mute mungkin, Man. Oke, selanjutnya itu ada struktur chat. Mungkin bisa di zoom nggak? Eh, nggak bisa, Man. Di-cut dulu aja deh ini ntar videonya. Man, kamu punya image-nya nggak? Oke, untuk struktur chatnya dimulai dari aplikasi CV Bangun Karya. Kemudian untuk yang fitur melihat ruang lingkup, dia membutuhkan data proyek. Soalnya di salah satu fiturnya itu bisa dilihat di bawahnya ada 3 fitur ya. Yang pertama itu melihat ruang lingkup. Di sini tidak menggunakan data soalnya websitenya berupa statis. Kemudian ada melihat riwayat proyek. Nah, di sini baru kita membutuhkan data proyek. Kemudian ada melihat kontak CV, juga tidak membutuhkan data. Kemudian selanjutnya bisa balik lagi ke aplikasi CV Bangun Karya. Kemudian untuk fitur mengelola proyek, dia membutuhkan data proyek. Kemudian data proyek lanjut ke memasukkan data proyek yang ini. Nah, untuk fitur memasukkan data proyek ini, dia juga menerima input dari karyawan. Ketika dia menerima input dari karyawan, maka data berupa input data proyek akan dikembalikan ke mengelola proyek. Nah, kemudian ini juga ada fitur untuk melihat riwayat proyek dari karyawan. Sama data yang dipassing yaitu data proyek. Kemudian karena tadi ada input dari karyawan dari mengelola proyek, itu mengembalikan data ke aplikasi CV Bangun Karya. Kemudian selanjutnya ada yang fitur mengelola keuangan. Di situ data yang digunakan adalah data keuangan. Kemudian data keuangan dari mengelola keuangan yang ini akan diteruskan ke bawah ke fitur yang memasukkan data keuangan ini. Nah, untuk memasukkan data keuangan, dia juga menerima input dari karyawan berupa from data keuangan. Kemudian selanjutnya itu ada mungkin langsung lanjut aja ke membuat laporan ya. Untuk membuat laporan itu dia butuh data keuangan dan data proyek. Soalnya laporannya itu adalah setiap proyek ya. Mungkin udah sih, mungkin nanti lebih jelasnya di kamus datanya. Oke, selanjutnya ada kamus data. Di sini tuh melihat ruang lingkup ya, terus bentuknya itu dokumen. Untuk elemen datanya itu request user kita. Bawah next. Kemudian ada melihat proyek. Untuk authornya itu ada client dan
klien ke 1.2, kemudian karyawan ke 2.2, itu sama. Kemudian datanya yaitu data proyek, ada ID, nama, start proyek, end proyek, detail, dan status. Kemudian ada melihat kontak ini nggak ada data yang di itu, jadi cuma request user saja. Kemudian selanjutnya ada data proyek, mendapatkan data proyek ya, itu bentuknya berupa SQL object atau array, datanya sama seperti sebelumnya. Kemudian next, untuk mendapatkan data proyek, memasukkan data proyek, itu bentuknya berupa from input. Untuk arahnya itu ada karyawan, kemudian ke 2.2 memasukkan data proyek. Data yang dimasukkan sama, mungkin ditambah lokasi. Kemudian kamus data untuk memasukkan data ke database. Ini intinya itu fungsinya untuk melakukan query insert ke database. Bentuk datanya itu SQL object. Kemudian mungkin lanjut ke bawahnya, yaitu mencari harga bahan baku. Nah, untuk mencari bahan baku itu bentuk datanya API. Untuk arahnya itu ada karyawan, kemudian ke 3.2 mencari harga bahan baku, terus elemen datanya API query. Kemudian ada memasukkan data keuangan. Nah, memasukkan data keuangan ini bentuknya itu berupa form. Untuk arahnya itu karyawan, kemudian ke 3.1 memasukkan data keuangan, kemudian lanjut ke udah ke bawahnya, berarti ini mendapatkan data. Intinya dia itu mendapatkan data proyek dan keuangan dari database untuk dibuat laporan. Kemudian ada melihat neraca. Melihat neraca ini ya menampilkan neraca keuangan. Mungkin lanjut aja. Nah, selanjutnya itu ada membuat recap. Membuat recap itu dari bentuknya itu SQL object. Dia itu mengambil data keuangan dari semua proyek. Kemudian ada append recap dan mendapatkan laporan. Dimana kalau append recap itu, dia itu menggabungkan recap data menjadi bentuk laporan. Datanya yaitu data proyek dan juga data keuangan. Kemudian kalau mendapatkan laporan, yaitu bentuknya berupa dokumen laporan, arahnya 4.3, membuat laporan, kemudian ke karyawan. Untuk data yang digunakan sama seperti yang di append. Oke, selanjutnya itu teknis metode perancangan. Mungkin dari Rohman bisa di-mute dulu. Oke, teknis metode perancangan. Menurut kami metode yang sesuai adalah function oriented structure design. Karena ada beberapa alasan yang kami dapatkan di sini, yaitu yang pertama, desain memudahkan pembacaan kode yang ada sehingga baik untuk pengembangan jangka panjang. Kemudian yang kedua, memungkinkan developer untuk bekerja secara paralel. Yang ketiga, menggunakan gaya yang deklaratif yang lebih berfokus pada apa yang perlu dilakukan dan lebih sedikit pada bagaimana melakukannya dengan penekanan pada efisiensi dan pengoptimalan. Kemudian silakan Raffi, terapan prinsip-prinsip perancangan PL. Ya, untuk prinsip-prinsipnya, pertama secara abstraksi setiap fungsi yang dibentuk sudah memiliki tugas masing-masing, sudah sesuai tujuannya masing-masing, dan tidak perlu setiap fungsi tersebut mengetahui detail pada level yang lebih rendah. Lalu setiap fungsi dibuat fungsionalitas tertentu sehingga sudah menerapkan high cohesion. Lalu setiap atribut menyimpan data bersifat private, maka hanya dapat diakses menggunakan getter dan setter yang disediakan. Dan itu adalah penerapan dari low coupling dan encapsulation. Lalu yang terakhir, interface dan proses bisnis diimplementasikan dalam fungsi yang berbeda, sehingga pengguna hanya dapat mengakses interface yang telah disediakan untuk melihat proses bisnis yang disediakan juga. Silakan dilanjut, Vi. Ya, selanjutnya desain pattern. Desain pattern yang kami implementasikan dalam Civit ini adalah ada dua. Yang pertama dalam ekspor laporan. Dalam fitur ini, desain pattern yang digunakan adalah builder. Untuk diagramnya seperti ini. Jadi concrete builder adalah report builder, dan report builder ini akan menghasilkan report yang di dalamnya memiliki konten. Untuk kodenya seperti ini. Main ini untuk demonya. Saya buka lewat
Ya, dari sini kan. Ya, dari sini main.java ini adalah demonya. Jadi dia menginstance report builder baru. Lalu dari report builder tersebut dia mencoba untuk sebagai contoh membuat laporan karyawan dan laporan keuangan. Dalam report builder tersebut dia setiap fungsinya membuat instance dari report baru yang di dalamnya ditambah konten. Lalu dalam report tersebut dia memiliki metode daftar isi yang berfungsi menampilkan isi dari report tersebut. Contoh runnya seperti ini. Jadi laporan karyawan berhasil dibuat. Lalu di sini di main.java dia meminta daftar isi dan selanjutnya daftar isinya akan di print. Lalu yang kedua itu adalah fitur melihat harga bahan baku lewat API. API tersebut kami anggap ada atau dalam aplikasi yang berbeda. Dia menerapkan desain pattern fasad. Jadi ini adalah diagram desain patternnya. Main.java ini adalah demo. Material price adalah kelas fasadnya yang berfungsi menghubungkan HTTP request dan material API. Material API adalah kelas yang berfungsi untuk menghandle parameter dari query API yang dibutuhkan. Lalu kelas HTTP request adalah kelas yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam mengirim get request dan post requestnya. Ini menggunakan Python. Lalu di sini ada kelas HTTP request. Dia memiliki atribut user agent. User agent ini bisa enggak. Lalu dalam HTTP request dia memiliki fungsi untuk menghandle get request dalam send get dan menghandle post request dalam send post. Lalu untuk material API ini tadi adalah kelas yang berfungsi untuk menghandle parameter API. Dia akan memiliki fungsi retrieve item param yang akan mereturn parameter yang dibutuhkan untuk API. Ada seperti API key, host URL, output size, item name, dan return type-nya. Lalu material price adalah kelas fasadnya. Jadi dia memiliki instance material API dan instance HTTP request. Jadi si kelas fasad ini dia hanya meng-return hasil respon API yang sudah dikirim. Jadi di sini dia mendapatkan API, lalu dia mengirim API-nya yang akan disimpan dalam variabel respon, lalu variabel tersebut di-return. Ini hasil contohnya. Dia mengirim send get, mengirim request get dengan isi parameter ini. Lalu ini adalah hasil respon contohnya. Dia meminta item balok kayu dan jumlahnya 100. Di sini ada item nama balok kayu dan output size-nya 100. Ya, bisa dilanjut. Ya, mungkin selanjutnya kita langsung lihat dari prototipe yang udah kami kerjakan. Silakan Rohman. Mungkin bisa dipercepat ya. Ya. Mungkin bisa di-play aja. Ya, kamu bisa ini man, bisa start kan? Bisa pilih ininya dan langsung start. Oke, untuk ini kami ada dua klien, yaitu admin sama klien biasa. Nah, pertama itu untuk tampilan klien biasa. Tampilannya ya seperti ini, ada ruang lingkup kerja. Terus ya seperti ini ada tampilan utamanya. Kemudian ada tentang kami, yaitu informasi mengenai kontak. Belum disambungin.
Nah, tentang kami itu ya mengenai kontak, kemudian coba ke bawah, nggak bisa scroll. Kemudian ada telepon, alamat, dan juga email. Kemudian mungkin lanjut ke portofolio. Mungkin untuk kliknya bisa dari Raffi aja. Ya, oke. Baik. Lanjutnya portofolio. Langsung aja, Nah, Man, dari sini. untuk portofolio itu ada kebaikan mengenai pengalaman kerja, yaitu proyek apa aja yang udah dijalani sama TV Bangun Karya. Terus mungkin selanjutnya itu kami ada menu admin, mungkin bisa ke list proyek. Dari sini ya. Ya. Nah, untuk list proyek ini dari tampilan awalnya itu berisi list proyek yang dijalankan sama TV Bangun Karya. Di sini ada fitur untuk tambah proyek, kemudian ada bisa hapus juga ya. Kemudian untuk ketika diklik lihat di sini, maka akan diarahkan ke halaman data proyek. Nah, di sini ada data proyek, datanya itu seperti statusnya apa, terus tanggal selesainya, terus deskripsinya bagaimana. Kemudian di bagian bawah ada menu untuk membuka menu neraca keuangan. Nah, untuk neraca keuangan di sini ada dua, mungkin ya untuk fiturnya bisa CFD seperti biasa. Kemudian ada pemasukan dan pengeluaran, yaitu ini kategorinya. Kemudian ada juga fitur untuk ekspor. Ketika diklik itu, maka akan diarahkan ke halaman ekspor laporan. Mungkin ada tambahan? Yang RAB belum. Oh iya. Kemudian coba balik ke atas. Ketika tadi dilihat di sini ada menu bagian untuk RHB. Nah, RHB juga tampilannya seperti ini. Untuk yang di atas ini adalah kategori atau tipe RHB-nya apa ya? Ada persiapan, arsitektur, struktur, kemudian MEP. Oke. Apa sudah, Man? Prototipe-nya cukup seperti itu kalau Ada tambahan tadi yang cek harga itu fiturnya bisa diakses lewat mana tadi? Yang pilihan tadi mana, Man? list proyek kayaknya. Coba proyek. Proyek, lihat RAB. Kok tadi ada sih? Bukan di situ. Aduh. Ini. Itu tadi. Back. Oh iya, Ini benar. Ya, ini fitur yang cek harga yang sebelumnya sudah dibuat desain pattern-nya. Jadi formnya hanya nama bahan baku dan jumlah hasilnya. Lalu EPA-nya akan meng-return harga-harga bermacam harga yang disediakan dicari di internet. Nah, itu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti di laporan kami akan kami sertakan juga link prototipenya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Dari aku sudah cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.